Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap ngingkari harga mati. Ini ada tulisan terbaru dari Gus Fakih Wirahadiningrat. Judulnya adalah Antara Jasad Sahabat Nabi, Amangkurat 1 dan Utsman bin Yahya. Di depan ada tulisan, kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Jalaluddin Rumi. Ini persis dengan makalah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Ya kalau mencintai salah orang ya masalah. Mencintai seseorang yang di situ itu ngaku saja sebagai cucu Nabi contoh. Ini kan salah orang. Tanpa bisa membuktikan tentunya kan gitu. Kemuliaan manusia dan utuhnya jasad ada, termasuk ulat-ulat tanah tidak mau itu kepada hafidil Quran kan gitu. Orang yang betul-betul menjaga Al-Quran, hafal, bukan hanya sekedar hafal saja, hafidil Quran atau hamilil Quran yang betul-betul menjaga. Ada 10 golongan manusia yang jasadnya akan dijaga oleh Allah utuh dan berbau harum hingga hari kiamat tiba. Mereka adalah golongan manusia yang ditampakkan kemuliaannya pasca kematian. Sebagai bukti Allah mencintainya, karena tentu saja mereka adalah golongan yang mencintainya pula sesuai amal dan perbuatan. Disinilah Allah menampakkan kebesarannya. Walaupun jasad manusia disusun dari materi organik yang lazimnya mudah mengalami pembusukan dan pelapukan, apalagi banyak sekali organisme di dalam tanah yang dapat mempercepat hancurnya jasad tersebut. Dan kasus ini banyak terjadi secara empiris dan faktual sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari sahabat Nabi yang meninggal 14 abad silam hingga guru ngaji kampung yang dikenal ikhlas dalam berjuang di abad sekarang. Jasad Mufti Belanda Utsman bin Yahya. Lalu apa yang terjadi pada jasad Mufti Antek Belanda Utsman bin Yahya yang tiap bulan mendapat gaji 100 gulden dan bintang jasa dari Ratu Belanda yang memberi fatwa sesat pada pengikut Thorikoh dan mengharamkan pemberontak pada penjajah kafir Harbi Belanda? Tidak percaya? Silahkan dibaca kitab beliau Manhajul Istiqomah, dan sudah banyak yang mengulasnya. Atau silahkan dibaca surat penuh kehinaan dengan menjilat dari beliau ke majikannya Senok Horgron yang merupakan bawaan dari Van der Berg, keduanya ras Yahudi Belanda, konseptor penghancuran umat Islam di Nusantara. Ini buku terbitan Universitas Leiden, surat Mufti Batavia tersebut tahun 1866, ada di halaman 32. Di antara isi suratnya, yang pertama, laporan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama Thorikoh dengan menyebut ajaran mereka salah atau sesat.
Yang kedua, menyarankan Senok Horgrond agar menggunakan cara ini untuk melemahkan perlawanan kaum Sufi di semua negara jajahan Belanda. Terus yang ketiga, meminta Senok Horgrond agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para petinggi kerajaan Belanda sebagai pencetus ide ini. Yang keempat, mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh kiai-kiai Thariqah Banten, dan kalau bukan karena perlindungan Belanda, niscaya dia tidak bisa tinggal di Batavia. Upaya mengadu domba yang berujung dibantainya ratusan kiai Thariqah dan ribuan rakyat, petani, serta santri Banten dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Sebuah surat dari kertas yang ringan namun dampaknya sangat berat karena memikul dosa dari terbantainya para pejuang bangsa. Tintanya berwarna hitam, namun berakhir tragis dengan tumpahnya darah ribuan rakyat yang berwarna merah dan akhirnya memutih pudar dalam sejarah karena kehinaan sebuah fatwa. Kembali kepada pembongkaran makamnya si mufti penjajah yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Ali Sadikin dalam upaya pembangunan proyek pemerintah di daerah Tanah Abang, Jakarta. Dan tentu saja tidak ada perlawanan pada waktu itu karena mereka belum berani glorifikasi nasab Nabi seperti zaman sekarang. Andai dilakukan gini, mungkin demo berjilid-jilid dan segala fatwa penuh caci maki sudah meluncur kepada sang gubernur atau bahkan presiden. Tapi ingat, itu di zaman Orba, tentu saja berbeda suasananya dengan zaman sekarang yang semuanya boleh teriak walau kadang tanpa norma dan hasilnya. Jangankan kain kafannya, tulang belulangnya saja lenyap tak tersisa. Sampai digali 6 meter pun tetap nihil, seakan hancur lumat dimakan bumi. Jadi silahkan dinalar sendiri dan diambil kesimpulannya dengan bijak. Sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi pada jasad klan Habaib Ba'alwi, di mana setelah digali makamnya ternyata jasadnya hancur atau tak tersisa. Entah memang mengalami kehancuran beneran atau justru itu ternyata makam palsu. Jawabannya wallahu a'lam. Jasad Nabi, sahabat Nabi, jasad sahabat Nabi. Dalam konteks agama, manusia paling mulia jelas para nabi dan rasul. Setelahnya adalah keluarga dan para sahabat-sahabat seperjuangannya. Bila mereka memang golongan manusia mulia, lalu bagaimanakah kondisi jasadnya sesuai riwayat yang ada? Pada jasad Sayyidina Umar radhiyallahu an yang dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW terkonfirmasi utuh dan masih bugar. Wajarlah beliau adalah mertua sekaligus khalifah kedua pasca Nabi. Demikian juga kondisi sahabat yang syahid dalam perang Uhud di masa silam. Pada tragedi Arab Spring di Syria dan Irak dengan teroris ISIS-nya, di mana organisasi ini adalah proksi Zionis, terbukti tidak pernah deklarasi perang dengan Israel untuk bela Palestina, malah memusuhi sama saudara Islamnya yang juga membantai orang Arab yang beragama Kristen. Anda bisa mendapatkan banyak jejak digital betapa warga Yahudi Israel juga sangat rasis
kepada Nasrani Palestina. Pemimpinnya pun yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi disinyalir adalah Yahudi Samaritan bernama Simon Eliot. Dia mengaku keturunan Nabi bermarga Al-Husaini dari kabilah Baghdad. Dan perbuatan memalsukan nasab Nabi ini juga dilakukan oleh kaum Yahudi Khazari selama berabad-abad. Bagi mereka untuk menguasai segalanya, maka halal melakukan segalanya. Kasus serupa terjadi pada dinasti Fatimiyah Mesir yang menipu umat Islam hampir 3 abad lamanya. Dinasti ini berkuasa dari tahun 909 hingga 1171 Masehi. Atas dasar klaim keturunan Nabi melalui jalur Ismail bin Ja'far Shodiq keturunan Fatimah dan Ali, tidak saja mereka membantai umat Islam yang tidak sependapat, termasuk mendukung gerakan Qoromitoh yang mana membantai ribuan jamaah haji, mencongkel Hajar Aswad, dan menjarah kota suci Makkah pada tahun 930 Masehi. Dinasti ini juga membantai umat Nasrani dan Yahudi itu sendiri. Tentu saja Yahudi yang Abrahamik, yang sekarang pun di negara Israel mendapat perlakuan rasis dari Yahudi Askenazi keturunan ras Khazar. Sejak zaman Salahuddin al-Ayyubi, 3 agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam hidup damai di tanah Palestina. Namun sejak berdirinya negara Israel, hancurlah harmoni yang berlangsung selama 8,5 abad tersebut. Dalam tragedi pembantaian dan penjaraan ISIS, selain membunuh para ulama hingga rakyat yang tidak berdosa, mereka memperlakukan wanita sebagai budak seks, hingga ada pasar jual beli budak wanita. Hanya manusia rasis yang bisa memperlakukan manusia lainnya direndahkan seperti hewan dan hanya jadi objek pemuasan nafsunya belaka. Dan ini terjadi juga di zaman sekarang, manakala kaum habaib Ba'alwi gemar berburu perempuan pribumi ke pelosok-pelosok untuk dijadikan istri simpanannya, yang ketika bosan atau ketahuan istri syahnya akan dilemparkan tanpa belas kasihan. Sementara perempuan mereka, para habibah, diharamkan dinikahi oleh selain ras mereka dengan dalih tidak sepadan dan menodai darah Nabi yang mengalir pada mereka. Suatu kejahatan kemanusiaan yang dibungkus dengan agama. Dan kejahatan atas nama agama adalah kejahatan yang sempurna. Demikian kata Ibnu Rusdi. Karena merasa bertindak mulia padahal dalam kebiadaban. Sesungguhnya mereka tidak sedang menyembah Sang Maha Kasih dan Penyayang, melainkan sedang menyembah iblis dan nafsunya belaka. ISIS juga melakukan pengeboman ke masjid-masjid tua dan legendaris. Tak ketinggalan, makam-makam orang mulia juga dijarah, dirusak, dan bahkan dibongkar olehnya. Dengan alasan sumber kesyirikan dalam tradisi ziarah kubur. Padahal Nabi juga melakukan ziarah kubur untuk menghormati, mengenang, mendoakan, dan memuliakan sang ahli kubur, bukan untuk menyembahnya. Tercatat 2 sahabat Nabi dibongkar, yaitu Ammar bin Yasir dan Hujr bin Adi. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an yang secara mutawatir adalah ahli surga berdasarkan hadis Nabi, karena beliau juga bagian dari as-sabiqunal awwalun, bahkan sabda Nabi sebagai pembeda antara kaum mukmin dan pemberontak yang menggiring umat ke neraka. Beliau wafat di pihak Sayyidina Ali dalam perang Siffin di usia renta. Makamnya di Rokoh, Suriah,
masjidnya dibom dan jasadnya dibongkar. Konon jasadnya utuh dan segar, bahkan kain kafannya juga utuh, namun nasib jasadnya belum diketahui keberadaannya, yang jelas dibawa kabur oleh para teroris tersebut. Demikian pula sahabat Hujr bin Adi, beliau gugur di pihak Sayyidina Ali karena menolak perintah penguasa untuk melaknat imamnya, yaitu Ali radhiyallahu an, yang di zaman itu sudah tiada. Makamnya dibongkar pada tanggal 2 Mei 2013 di Rif, Damaskus, dan sempat diabadikan dalam keadaan masih utuh. Bahkan ada darah segar yang mengalir dari jasadnya karena perlakuan kasar ketika membongkar makam tersebut. Alhamdulillah, jasad tersebut sudah berhasil diamankan dan dimakamkan pada tempat yang dirahasiakan oleh pemerintah Suriah. Selain jasadnya para sahabat Nabi tersebut, juga ada kisah ketika banjir melanda Uhud dan banyak jasad yang tersingkap karena kondisi tanah yang tergerus banjir. Di peristiwa tersebut, jasad-jasad ditemukan dalam kondisi utuh dan akhirnya dimakamkan kembali. Sayangnya pemerintah Saudi yang menganut paham Wahabisme tidak mau mengekspos hal ini dengan baik. Tentu saja karena merekalah pelaku penghancuran makam-makam pembesar Islam di masa silam. Bahkan hampir makam Nabi pun dihancurkan. Andai para ulama sedunia yang dimotori ulama Nusantara tidak secara tegas mengirim duta dalam komite Hijaz untuk memprotesnya, dan pada peristiwa itu tidak ada jejak klan Habaib Alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi ikut di dalam gerakan protes tersebut. Coba dicari apakah nama mereka masuk dalam komite Hijaz tersebut. Tentu saja mereka lebih nyaman duduk manis di pangkuan Ratu Belanda yang secara aliansi adalah sekutu Inggris, raya penyokong Bani Saud. Wajarlah, karena bagi mereka gulden dan jabatan mufti atau kapitan Belanda lebih gurih daripada menempuh resiko terlantar di negeri orang. Di era kekinian, jasad utuh bisa didapatkan, berita dan dokumentasinya dengan mudah, baik dari sekelas Ustadz kampung hingga Mbah Kiai Maimun Zubair atau Sayyid Maliki Al-Idrisi Al-Hasani, ulama kelas dunia di Makkah. Menarik, kita tunggu klan Pahlawi membongkar makam datuknya dan masih utuh jasadnya. Andai ada, mari kita saksikan kehebatan tarian Yahudi Javin akan semarak di majelis-majelis mereka, yaitu majelis penyebar doktrin sesat sebagai cucu Nabi dan glorifikasi datuk mereka yang sakti mandraguna mi'raj 70 kali melebihi Nabi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.